Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah sederhana yang berjudul Pemanfaatan Bahan Baku Tempe untuk Pengolahan Keripik Tempe. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Abdi Fisabilillah absen 1. 2. Eka Putra Miguna absen 10. 3. Saya sendiri Muhammad Fikri Silham absen 15. 4. Setiaki Ahsani absen 29. 5. Wardani Dwi Saputra absen 31. Mari kita mulai presentasinya. Bab 1. Pendahuluan. Bab 1. Nomor 1. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam. Salah satunya adalah kedelai. Kedelai bisa diolah menjadi bahan baku pembuatan tempe. Dari situlah kita juga bisa mengolahnya menjadi camilan yang bergizi, yaitu keripik tempe. Keripik tempe adalah salah satu jenis makanan ringan yang terbuat dari kedelai, yang mana kedelai tersebut diolah dan ditiriskan di selembar daun pisang. Keripik tempe ini dapat kita jumpai di sekeliling kita, meskipun belum banyak masyarakat yang mengembangkan industri keripik tempe ini. Proses pembuatan keripik tempe membutuhkan waktu yang lumayan lama. Pembuatan keripik tempe ini tak terlepas dari kriteria bahan yang dibutuhkan. Maka dari itu, bahan yang dipilih harus baik agar keripik tempe yang dihasilkan bagus. Keripik tempe merupakan salah satu makanan camilan yang memiliki kadar protein yang tinggi. Selain untuk camilan, keripik tempe ini juga dapat dijadikan sebagai lauk untuk makan. Industri keripik tempe ini adalah salah satu sekian banyak industri makanan camilan yang ada di masyarakat. Dengan adanya industri keripik tempe ini dapat menambah pendapatan per kapita. Bab 1. Nomor 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui 1. Apa saja bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempe keripik. 2. Bagaimana proses pembuatan keripik tempe. 3. Apa saja kandungan yang terkandung dalam keripik tempe. Bab 1. Nomor 3. Tujuan. 1. Karya ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Bahan Baku Tempe untuk Pembuatan Keripik Tempe dibuat dengan tujuan 1. Penulisan untuk mengetahui cara mengolah bahan menjadi keripik tempe. 2. Penulis ingin mengetahui kandungan gizi pada tempe dan juga kandungan pada keripik tempe. 3. Penulis ingin mempelajari cara membuat karya tulis ilmiah sederhana. 4. Penulis juga ingin mendapatkan nilai tugas kelompok untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Bab 2 nomor 1. Tempe keripik. 1. Seluk-beluk keripik tempe. Keripik tempe adalah makanan camilan yang terbuat dari olahan kedelai. Kedelai yang sudah diolah kemudian dibungkus dengan daun pisang kira-kira 1 malam 1 hari baru jadi. Industri keripik tempe ini masih sedikit yang mengembangkannya, padahal industri ini juga bisa menambah pendapatan per kapita. Dilihat dari segi kesehatan, keripik tempe mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi karena bahan dasar pembuatan keripik tempe adalah kedelai. 2. Bahan pembuatan keripik tempe. Dalam pembuatan suatu makanan pastinya ada bahan-bahan yang diperlukan. Pembuatan keripik tempe ini memerlukan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Tempe. Tempe adalah suatu bahan makanan yang berasal dari olahan kedelai dengan proses yang sederhana. Di dalam pembuatan tempe keripik haruslah dipilih kedelai yang berkualitas baik. Berikut adalah bagaimana cara pembuatan tempe dari bahan kedelai, serta proses pemilihan kedelai sampai proses peragian adalah sebagai berikut. 1. Dalam pembuatan tempe, bahan dasarnya yaitu kedelai. Kedelai yang dipilih haruslah kedelai yang berkualitas baik. Hal tersebut bisa mempengaruhi keuntungan atau daya beli pembuat. 2. Setelah pemilihan kedelai yang sudah dilakukan, proses selanjutnya adalah perebusan kedelai. Sebelum proses perebusan dimulai, kedelai harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air pump. Setelah dicuci sampai bersih, kemudian kedelai tersebut direbus pada tempat yang sudah disiapkan.
Setelah proses perebusan selesai, selanjutnya kedelai tersebut diinjak-injak agar kulit pada kedelai terlepas atau hilang. Kemudian kedelai tersebut direndam atau didiamkan selama 1 malam untuk memperoleh hasil yang baik. Setelah 1 malam, kedelai tersebut ditiriskan selama 1,5 jam. 3. Proses selanjutnya adalah direbus. Setelah direbus, kedelai tersebut dilaruni dan ditapeni agar kulit pada kedelai yang masih tersisa supaya hilang. Kedelai yang sudah ditapeni kemudian ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Setelah itu, kedelai diberi ragi. Guna ragi adalah untuk menumbuhkan jamur yang ada dalam tempe tersebut. Kemudian kedelai tersebut dibungkus menggunakan daun pisang. 2. Tepung beras. Bahan kedua dari pembuatan keripik. Keripik adalah tepung beras. Tepung beras yang dipilih haruslah yang baik agar dalam pembuatannya dapat menghasilkan tempe keripik yang lezat. 3. Santan. Bahan ketiga yaitu santan. Santan yang dipilih haruslah santan berkualitas agar hasilnya yang dapat memuaskan. Bab 2 nomor 2, kandungan tempe. Secara umum, tempe mengandung berbagai senyawa aktif antara lain sejumlah lemak, berbagai mineral baik itu makro maupun mikro, protein nabati, serat pangan alami, karbohidrat, isoflavon, beragam vitamin mulai yang larut dalam air sampai yang larut dalam minyak dan masih banyak lagi lainnya. Asam lemak pada tempe digolongkan ke dalam kelompok PUFA. Asam jenis ini merupakan asam lemak tidak jenuh, majemuk yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Asam lemak tidak jenuh ini diperoleh dari proses fermentasi tempe. Asam tersebut adalah oleat atau linolenat. Kedua asam ini bekerja efektif dalam menurunkan kolesterol serum dalam darah sehingga dampak negatif sterol bisa ditangkal. Sementara itu, kandungan gizi tempe juga diperkaya dengan vitamin B, B kompleks yang terdiri dari B12 atau cyanocobalamin, B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, B6 atau pyridoxine, dan lain-lain. Yang unik, kandungan vitamin B12 tempe sangat tinggi dan mampu mencukupi kebutuhan vitamin tubuh. Selain vitamin B kompleks, pada dasarnya tempe juga kaya akan vitamin A, D, E, dan juga K. Selain vitamin dan asam lemak, tempe juga diperkaya dengan mineral antara lain kalsium V atau zat besi, mangan, zinc, fosfor, inositol, magnesium, dan lain-lain. Hal lain yang penting dari tempe adalah keberadaan zat antioksidan yang populer disebut isoflavon. Zat ini sangat ajaib sebab mampu melawan pengaruh radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Bahan-bahan pembuatan: 2 potong tempe, 1,5 ons tepung beras, santan secukupnya, bumbu-bumbu, 2 siung bawang putih, 2 sendok teh ketumbar, 1 sendok jinten, garam atau bumbu penyedap secukupnya. Alat-alat pembuatan: wajan, daun pisang, tampah, tompo, sodel, serok, baskom, muntu, dan lemper. Langkah kerja: perhatikan gambar 2, yaitu proses pembuatan keripik tempe. 1. Pertama, bahan-bahan yang sudah disiapkan seperti tempe yang ditiriskan tipis-tipis, kemudian tepung beras, tepung gaplek, bumbu-bumbu seperti garam, bawang putih, ketumbar, kemiri, moto, serta minyak goreng. Kedua, siapkan lemper dan muntu untuk menghaluskan bumbu-bumbu tersebut. Setelah halus, bumbu-bumbu tersebut dimasukkan ke dalam baskom yang berisi tepung beras, tepung gaplek, kemudian diberi air dan diaduk-aduk sampai merata. Selanjutnya,
Siapkan wajan dan beri minyak untuk diproses penggorengan. Setelah minyak sudah panas, baru masukkan tempe tersebut ke dalam wajan yang berisi minyak tadi. Tunggu tempe tersebut hingga matang dan jangan lupa tempe tersebut dibolak-balik agar tidak gosong. Setelah matang, tempe tersebut ditiriskan. Begitu seterusnya sampai penggorengan tempe yang terakhir. Bab 4. Hasil pengamatan. Rasa dari keripik tempe ini sangatlah renyah dan lezat. Itu dikarenakan bahan-bahan dan langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan prosedur yang tepat. Keripik yang kami buat memiliki tampilan yang sangat menarik. Bukan hanya tampilan saja, tetapi rasa dari keripik tempe ini juga sangat menggoda selera. Pembahasan. Makanan keripik tempe ini mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang terdapat. Di Indonesia, keripik tempe digunakan sebagai camilan yang kaya akan protein yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Selain kaya akan protein, keripik tempe juga memiliki kandungan lemak, serat, energi, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, air, dan vitamin B1 yang cukup baik. Sehingga keripik tempe sangat cocok sebagai camilan yang sehat dan bergizi. Bab 5 penutup. Bab 5 nomor 1. Simpulan. Keripik tempe ialah camilan yang memiliki banyak manfaat bagi dunia kesehatan. Manfaat keripik tempe bagi kesehatan antara lain: 1. Menurunkan tekanan darah. Tempe mengandung magnesium, di mana zat ini memainkan peranan penting terhadap sistem kardiovaskular dan bertanggung jawab terhadap lebih dari 300 proses metabolisme dalam tubuh. Magnesium bermanfaat untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, menurunkan tekanan darah, menjaga kekuatan tulang, dan membantu mencegah terjadinya komplikasi yang berkaitan dengan diabetes. 2. Menurunkan kadar kolesterol jahat. Tempe mengandung protein yang sangat tinggi. Tidak seperti protein dari sumber hewani, protein dalam tempe memiliki manfaat tambahan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau bisa disingkat LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. 3. Mencegah kanker. Tempe diperkaya oleh isoflavon, senyawa antioksidan yang berperan dalam memperbaiki sel dan mencegah kerusakan sel akibat polusi dan sinar matahari. Isoflavon juga bertindak sebagai agen anti kanker dengan memerangi sel-sel kanker yang dapat memicu terjadinya kanker prostat, payudara, dan kanker rahim. 4. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tempe juga mengandung serat makanan yang baik bagi tubuh. Serat berperan dalam mengikat lemak dan kolesterol, sehingga tempe memiliki potensi untuk membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. 5. Sumber energi. Tempe juga mengandung riboflavin atau yang dikenal dengan vitamin B2. Mikronutrisi ini mudah dicerna dan sifatnya larut dalam air. Riboflavin memiliki peranan penting dalam metabolisme energi dan juga dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan zat keton. Selain itu, vitamin ini berperan dalam membentuk sel darah merah. 6. Mengatasi gejala menopause. Masih mengenai isoflavon, tempe dan produk kedelai lainnya dapat membantu mengatur estrogen. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa isoflavon dalam kedelai bisa mengurangi rasa panas, hot flush di badan, dan rasa tidak nyaman pada wanita menopause. 7. Bagus untuk diabetes. Selain banyak manfaat, keripik tempe menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan. Cara pembuatannya juga mudah sehingga cepat disajikan dan dimakan. Bab 5.2. Saran. Bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi para siswa khususnya, bahwasanya kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah untuk mencerdaskan anak bangsa serta mencukupi sebagian gizinya.
Kedelai sangatlah besar manfaatnya. Untuk itu diharapkan cara-cara yang telah disampaikan penulis semoga dapat berguna bagi semua pembaca yang budiman. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.